Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ya, alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya, yaitu Mas Pram, Mbak Cica dan juga teman di sana ya, artinya Mas Abri itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang FUFAFA. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukan penemuannya atau risetnya tentang FUFAFA. Dan Prof. Hamdinur dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis, maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik. Karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh, ya itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasanya diandalkan oleh Kementerian Kominfo, dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat, itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun FUFAFA yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih. Sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya kemudian kata Tempo ya ini kata Bocor Alus ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun FUFAFA itu adalah milik kakaknya. Nah sudah, dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun FUFAFA itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap aku. Jadi sudah di screenshot semuanya, sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya, FUFAFA ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang. Nah, ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru, dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwis ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia, servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya, dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di-track itu. Dan yang kedua, kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya, penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Selamat. Nah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada 2 alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya, Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku, ya kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital, itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun FUFAFA itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus dipelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun FUFAFA itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Duh,
lambang negara. Kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka dan tangan-tangan Tuhan kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi kita tidak jumawa, tapi kita tetap mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Mas, satu pertanyaan. Ya. Dari orang cyber itu, Mas, yang saat ini masih Ya. berkuasa, masih melindungi rezim. Iya, iya. Ada nggak kesempatan mereka untuk menghapus atau mengganti nama Bapak itu akunnya? Ya, kalaupun diganti, ya sekarang kan saya juga ini sekaligus kritik juga ya kepada teman-teman yang dulu disebut pakar IT, pakar cyber, bahkan juga saya ketawa. Kemarin ada ahli, katanya ahli keamanan cyber, diundang di salah satu TV nasional, ternyata dia omongannya juga sama, sudahlah ini sudah 10 tahun yang lalu, sudah nggak ada gunanya lagi diungkap, kita harus mengedepankan perdamaian. Ini orang cyber kok ngomongannya kok malah soal perdamaian jadi orang sosial kayak gini. Ayo kita buktikan. Kalaupun mau ada yang mengganti, tentu saja log file itu akan bisa membuktikan kepalsuan mereka. Contohnya ketika akan diganti nomor handphone plus 6289750 sekian belakangnya 33 itu mengganti selamat. Tapi kan nggak bisa. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo, tanda tangan dia sendiri, dia nulis nama dia sendiri dengan alamat dia sendiri, tanggalnya dia nulis nomor handphonenya ya plus 6289750 sekian 33. Dan di bocor alus Tempo juga terbukti teman-teman kayak Mas Pram, kayak Mas Abri, kayak Mbak Cica itu juga dulu tuh kan kalau kontak yang bersangkutan itu pakai nomor telepon itu, bukan nomor telepon yang baru. Jadi kalau itu mau diganti jejak digitalnya, kebohongan apa lagi yang mau dilakukan gitu loh. Jadi itulah clear banget. Emang kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram, terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran Gimana, itu. Cak, akun Fufu Papa tuh, Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue soal bicara soal Fufu Papa. Iya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang menyerang Prabowo ya. Iya, dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini, gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini, gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat Istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing tujuh keliling. Ya iyalah, gitu. kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya
si kakak begitu. Abangnya. Tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, Iya. tidak secepatnya memitigasi. Iya, gitu. tidak Iya, secepat memitigasi Iya. karena Mitigasi. bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa Ya. ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Nah, Ya, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial Nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti Anyep ya, Sen, anyep, seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga derek. Oh. Ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Oh, oke Ya. oke. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen, dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih, wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya, badan gitu ya. Ini Mengincar maksudnya women BUMN. BUMN. Tapi kan Oke. bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen Iya, BUMN. Nah, jatah situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Oh, oke. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah. Dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufu Fafa. Fufu Fafa. Tapi soal Fufu Fafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufu Fafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Oh. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi, Ya. Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital Ya. dari akun Fufu Fafa ini. Ya. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Oh. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu, dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu Fafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul, Berbagi ya. tugas lah kita. Berbagi Kita tugas. juga melihat Ya. hal Saling lainnya jaga juga. demokrasi. Betul, yang Iya. gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan. Hebat sekali dia, sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga dibuat Dikulik-kulik lah. ya. Dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Oh, Lo jangan nanya siapa. gue nggak nanya siapa. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Oh, Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau oke, mereka oke. berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Ya. Tinggal beberapa hari lagi, kalau mereka ngebuka sekarang takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari istana supaya jejak Fufu Fafa ini tidak terlihat, tapi ya udahlah ya, kalah lah ya sama netizen. Nah, tapi ada juga upaya dari Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.